Untuk mengetahui bagaimana Polres Pelabuhan Tanjung Priok melalui PSK Nit Babin Kamtipmas Aibtu Agus Subekti melakukan sambang warga untuk pengecekan lingkungan selama arus balik lebaran dan berkomunikasi dengan warga lewat seni reok. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Agus Subekti. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Pak. Pak, dapat Bapak jelaskan sedikit tugas sebagai PSK Nit Babin Kamtipmas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok? Ya, baik. Terima kasih. Tugas kami PS Babin Kamtipmas selama menjalankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sambang Kamtipmas dan merekrut para Babin Kamtipmas tiap-tiap polsek untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Kebetulan saya sendiri sebelum menjadi PS Babin Kamtipmas, saya juga menjadi Babin Kamtipmas dari mulai 2007 ya. Jadi program-program Babin Kamtipmas yaitu sambang DDS, melakukan kedekatan terhadap masyarakat, menggali informasi, menghimbau eh, tentang kemasyarakatan, itu aja Pak. Pak, bagaimana kondisi Kamtipmas yang telah memasuki arus balik lebaran di wilayah Bapak? Kondisi Kamtipmas karena lingkungan kami adalah lingkungan pelabuhan dan masyarakatnya itu di lingkungan Muara Angke juga, ya seperti biasa kami juga menghimbau pada arus mudik yang akan masyarakat yang mengadakan mudik kita himbau agar mereka berhati-hati di perjalanan dan menjaga barang bawaannya. Dan sebelum mereka mudik, kita himbau juga sebagai Babin Kamtipmas dan PSKNIT ya, menghimbau kepada masyarakat sebelum berangkat, kita himbau mereka agar menjaga barang bawaannya dan sebelum berangkat itu di rumahnya dicek dulu kabel-kabel listrik, terus dikunci ganda, itu. Nah, Pak, tadi terlihat di visual Bapak begitu dekat dengan warga. Giat apa yang Bapak lakukan? ya giatnya adalah kita melakukan kedekatan ke masyarakat, ya memang program tugas kami ya, diantaranya sambang pos kamling, terus pembina masyarakat di lingkungan sekolah, terus membina masyarakat dari kalangan bawah sampai ke atas untuk demi terjaganya keamanan yang kondusif pada saat tugas sehari-hari gitu. Pak, tidak hanya dialogis, tapi Bapak juga berkomunikasi dengan masyarakat lewat seni reok. Coba bisa dijelaskan sedikit, Pak. Kalau untuk keseni reok, saya lebih menerapkan kepada anak-anak remaja. Terutama saya juga sebagai pembina Reok Ponorogo di SMP Negeri 261. Itu di situ saya dirikan kegiatan ekstrakurikuler untuk anak-anak sekolah yang dimana tujuan saya adalah menanamkan rasa cinta bangga terhadap negara seni budaya yang kita miliki terhadap anak-anak sejak dini dari mulai SMP, SD itu saya kebetulan di SMP 261 Morangke saya dirikan ekstrakurikuler Reok Ponorogo di sana ya gunanya banyak ya di samping menanamkan rasa bangga mencegah hal-hal yang terjadinya tidak baik seperti penyalahgunaan narkoba terus eh, tawuran dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Pak, dapat Bapak ceritakan sedikit awal mula Bapak menguasai seni reok? Ya, ya awal mula bukan waktu yang singkat ya. Saya memang kebetulan sama orang tua dididik jiwa seni dari mulai SD kelas 1 sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini saya harus bertanggung jawab juga melestarikan budaya yang saya cintai, budaya Indonesia. Dan kebetulan dalam hasil pelestarian ini saya juga sudah mendirikan di wilayah Jakarta Utara, di lingkungan rumah, bahkan saya adakan latihan gratis di situ. Dari kecil saya sudah di belajar Riau Ponorogo, menanamkan eh, kecinta budaya, rasa bangga, alhamdulillah banyak prestasi yang saya dapatkan seperti juara nasional, juara Jabotabek, bisa mewakili
Indonesia ke luar negeri dengan seni reok Ponorogo itu tadi. Untuk seni reok kan tidak hanya tari, tapi ada kekuatan fisik yang menunjang. Bagaimana cara membentuk fisik agar tetap prima untuk tampil dalam berkesenian reok, Pak? Ya, pertama ya kita tanamkan dulu dia yakin bisa. Terus ada fisik-fisik yang harus kita jalani yaitu lari, terus senam leher, terus belajar mengangkat beban karena itu beban sekitar kurang lebih 30 kilo ya. 30 kita bawa kalau nggak di kekuatan fisik yang maksimal itu juga akan berat. Baru kita ajarkan mereka untuk menari. Yang penting yakin dulu bisa, tidak ada unsur-unsur apapun baik magis maupun perklenian nggak ada. Semua itu pure adalah olahraga dan berlatih. Itu, Pak. Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar aman saat perjalanan arus balik dan selalu mencintai budaya leluhur sebagai jati diri bangsa. Ya, pesan saya kepada warga masyarakat di wilayah Sorake dan wilayah khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam hal mudik ini hati-hati di perjalanan, jaga keselamatan, tidak usah terburu-buru, dan untuk pesan melalui seni pada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra dan putri, silahkan kenalkan mereka dengan budaya yang kita miliki. Jangan sampai budaya asing masuk sehingga dia lupa dengan budaya yang kita miliki. Karena budaya kita di Indonesia itu begitu banyak. Kalau kita sudah menanamkan anak-anak kita dengan rasa cinta budaya, mau nggak mau jiwa nasionalisme mereka akan timbul dan rasa bangga terhadap negara kita itu tadi. Gitu, Pak. Baik, terima kasih PS Kanit Babin Kamtipmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aibtu Agus Subekti yang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Dalam presisi.